Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, lantas aja ya teman-teman. Kue yang satu ini tiap kali ku bikin selalu habis tak bersisa. Padahal bikinnya super gampang banget. Dan untuk rasanya beneran super enak banget, lembut. Buat teman-teman pencinta kue lapis pandan wajib cobain resep yang satu ini. Penasaran? Ayo kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan panci, lalu kita masukkan 2 gelas atau 400 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasir juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus, lanjut masukkan 6,5 gelas atau 1600 ml santan, satu gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga penuh. Gelas keempat penuh. Gelas kelima penuh. Gelas keenam santannya juga penuh ya. Dan untuk yang setengah gelas santan batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan. Lanjut kita masak. Untuk masak bahannya kita gunakan api kompor sedang aja. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak dan wangi. Nah untuk santannya teman-teman wajib dimasak ya biar kue lapisnya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Lihat teman-teman, santannya udah mendidih seperti ini. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 2/3 gelas atau 300 gram tepung beras untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua tepung berasnya juga penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung beras batasnya seperti ini, jadi tidak penuh ya. Lanjut masukkan 1/2/3 atau 200 gram tepung tapioka untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung tapiokanya batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal tadi. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap. Lalu kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Oh ya teman-teman, selamat nonton videonya. Buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata, terakhir adonan kita saring biar rasanya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonannya kita saring bagi 2 adonan. Untuk adonan yang pertama 1600 ml kita masukkan 30 ml jus pandan. Lalu kita tambahkan juga sedikit warna hijau muda. Kemudian kita tambahkan juga sedikit warna coklat tua. Ini bertujuan biar nanti hasil warna pandannya cantik ya teman-teman, tidak terlalu ngejreng. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Lanjut di adonan kedua 400 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya ini kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk seperti ini lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambah warna putih ini opsional, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Oke teman-teman, adonannya udah ready, langsung aja kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, untuk adonan yang pertama kita kukus adonan pandan sebanyak 3 kali. Untuk pelapisnya 130 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 hingga 7 menit atau pastikan tiap lapis yang masih atau mengeras ya teman-teman. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kuenya tidak bergelombang dan matangnya merata. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu, teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau udah mengeras, barulah kita masukkan lapis kedua adonan yang berwarna pandan. Untuk pelapisnya sama ya 130 ml, kemudian kita kukus selama 5 menit.
Setelah 5 menit, lapis pandan yang kedua sudah set atau sudah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pandan yang ketiga untuk pelapisnya sama aja ya teman-teman. Lalu kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali untuk pelapisnya 125 ml. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lapis putihnya sudah set atau sudah mengeras. Sekarang kita beralih ke lapis pandan. Kita kukus sebanyak 3 kali untuk pelapisnya 130 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Nah, ini udah 5 menit. Sekarang kita masukkan lapis pandan yang kedua. Lanjut lagi kita kukus selama 5 menit ya. Menurut saya, pialang forex harus punya lisensi untuk beroperasi di Indonesia. Selama 5 menit ya. Setelah 5 menit, lapis pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lagi lapis pandan yang ketiga. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lapis pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lagi lapis putih. Untuk pelapisnya 125 ml ya teman-teman. Kita kukus lagi selama 5 menit. Jadi di tahap ini kita kukus adonannya 3 kali lapis pandan untuk pelapisnya 130 ml, dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Kemudian kita selingi dengan lapis putih sebanyak 1 kali. Untuk pelapisnya 125 ml ya. Lanjut juga kita kukus selama 5 menit. Oke, kita kukus sisa adonannya hingga selesai ya teman-teman. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis pandan yang terakhir atau yang ketiga untuk pelapisnya 130 ml. Oke, setelah adonan pandannya masuk, untuk bagian atasnya kita tambahkan juga adonan motif. Untuk adonan motifnya ini saya dapat dari 20 ml dari adonan putih ya. Nah, udah siap, langsung aja kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, kue lapis pandannya udah matang. Kelihatan teman-teman, ditambah dengan adonan motif di bagian atasnya kelihatan cantik ya. Langsung aja kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin, baru bisa kita keluarkan dari loyang. Setelah kurang lebih 2 jam kita biarkan di suhu ruang, kue lapisnya sudah dingin. Langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Kemudian kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Gimana ya teman-teman, mudah kan? Bikin kue lapis pandan yang satu ini, dijamin ya resepnya anti gagal. Kalau teman-teman udah coba resepnya pasti bakal ketagihan. Langsung aja kue lapisnya kita potong-potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian sama besar, lalu kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kue ini bisa dipotong menjadi 36 pieces, atau untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Oke teman-teman, setelah kue lapis pandannya dipotong-potong, sekarang kita cobain dulu. Untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan ya, cantik banget. Ditambah lagi dengan motif bagian atasnya menarik, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Tekstur kue yang lapis ini lembut dan sedikit kenyal ya teman-teman. Oke, untuk makan kue lapisnya boleh kita ambil per lapis seperti ini biar lebih seru. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget. Manisnya pas, lembut, legit, gurih, berasa santannya, berasa pandannya, wangi, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.